Yang pertama dan utama sekali, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Allah Rabbuna wa ilahuna, Allah yang telah menciptakan kita dan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan Allah pula lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ma'ani rububiyah, keimanan tentang Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur segala sesuatu, mengantarkan manusia merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mampu dan mau menyombongkan kelebihan yang ia miliki, karena dia tahu dan dia sadar bahwa apapun yang ia miliki itu pada hakikatnya merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin, setiap pemberian Allah itu pasti Allah akan ambil pada waktu yang kita tidak pernah bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu, mari kita kembali menghidupkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada kita, dan hanya Allah yang akan mengambilnya pada waktu kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ilahuna, hanya Allah saja tempat kita berharap dan kita takut. Segala harapan kita, baik itu merupakan harapan di dunia apalagi harapan di akhirat, hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian kalaupun kita berharap kepada selain Allah, tidak bertolak belakang dengan harapan utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada rasa takut kepada selain Allah melebihi rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya ada sebuah gerakan yang lebih konkret dan lebih nyata lagi daripada apa yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan kita berarti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu salah, tidak. Tetapi perlu ada usaha-usaha peningkatan agar mereka lebih mengenal Rasulullah SAW lebih dekat lagi. Sebagai renungan Bapak Ibu, dan ini juga sekaligus mudah-mudahan bisa menjadi langkah konkret. Sudah pernahkah kita membaca sejarah Nabi itu tamat? Dari awal sampai akhir. Sudah ada enggak kitab sirah Nabi di rumah kita? Sudah enggak pernah kita mengajarkan kepada anak keturunan kita? Dan ini pertanyaan-pertanyaan untuk seluruh kaum muslimin. Itu baru salah satu daripada bagian hidup Nabi, yaitu sejarah Nabi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah sejak lama materi sejarah Nabi ini seakan-akan, tapi itu faktanya seperti itu, hanyalah mata pelajaran atau salah satu mata pelajaran kalau dia sekolah di pesantren atau sekolah agama. Padahal setiap orang beriman berkewajiban mengenal nabinya, walaupun dia di sekolah-sekolah yang tidak sekolah agama. Tapi apa boleh buat? Kurikulum yang dibuat memang seperti itu. Dan saya berani mengatakan banyak
kaum muslimin tumbuh dan kembang, mulai dari dia TK sampai dia dewasa, bekerja dan memiliki profesi yang berbeda-beda, mungkin tidak banyak yang dikenal tentang Nabi itu. Salah satu penyebabnya apa? Karena memang tidak pernah dibaca dengan runtun. Yang mengetahui tentang Nabi kadang-kadang tidak utuh, sehingga kadang-kadang muncullah kesimpulan-kesimpulan yang tidak akurat. Contoh, bahwa Nabi itu merupakan sosok kepribadian yang sangat pemaaf, sangat penyantun, sangat penyayang. Benar. Dan sangat banyak bukti-bukti bahwa Nabi itu memiliki sifat pemaaf, penyantun, penyayang, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau hanya ini yang diketahui, akhirnya apa? Kesimpulan seperti ini digunakan untuk semua kondisi. Maafkan aja lah, Nabi itu kan pemaaf orang. Sering dengar nggak kaum muslimin? Betul. Tapi barangkali tidak dibaca. Di samping pemaaf Nabi, di samping penyayang Nabi, di samping penyantun Nabi, ternyata Nabi itu merupakan sosok yang tegas. Jadi kalau ada masalah agama misalnya yang dilecehkan, Nabi tidak maafkan di situ. Nabi langsung tegakkan syariat. Ya, silakan nanti untuk oleh-oleh bagi yang punya terjemahan tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, atau bisa dilihat tafsir surat At-Taubah mulai ayat 64 dan 2 ayat setelahnya. Bagaimana di situ Nabi dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan keputusan tegas dengan menegakkan hukuman mati. Kenapa? Karena dalam ayat itu, ini ingat ya, yang melakukannya orang yang berstatus muslim, sudah masuk Islam, tapi dia orang munafik, suka mengolok-olok agama di zaman Nabi. Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan ada 4 kasus, dan semuanya diperintahkan oleh Nabi aniqtuluh, bunuh mereka. Tapi di sisi ini kan jarang dibahas, sehingga semua kondisi pemaaf Nabi. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi Nabi di zaman Nabi hidup, iya, Nabi memaafkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Islam, dengan syariat Allah, makanya Nabi tidak melakukan maaf, karena itu bukan hak beliau. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, singkatnya, mari kita lakukan tindakan yang lebih konkret. Saya menyarankan 2 hal saja di mana mengaji mungkin sudah sejak lama. 1, miliki kitab Sirah Nabawiyah. Sekarang yang populer itu ada karangan Mubarak Al-Kafuri, terjemahan Ar-Rahiqul Maktum. Ya, itu kira-kira lebih tebal dari Quran ini. Yang kedua, sekurang-kurangnya punya kitab hadis. Katakanlah di antaranya yang mungkin mudah dijangkau, terjemahan Riyadhus Shalihin. Kitab terjemahan Riyadhus Shalihin. Saya sangat anjurkan kaum muslimin untuk membelinya dan ada di rumah. Baca. Kenapa? Karena pengetahuan, di samping mengikuti pengajian, mendengar ceramah dan lain sebagainya, karena membaca itu lebih abadi dan lebih besar pengaruhnya. Oh, kini kan zaman HP, Ustaz. Di HP saya baca Ustaz. Nah, ini zaman HP ini kadang-kadang menuntut ilmu dengan HP itu nggak bisa konsisten kita. Apalagi kalau kita mungkin memiliki kegiatan yang rutin, ya, akun bisnis di HP, itu nggak bisa berjalan dengan baik.
baru akan mendengar, baru membaca, bunyi pesan masuk kan. Berubah sekali layarnya gitu. Mencelik pesan masuk loh. Intinya, kalau untuk menambah ilmu di samping menghadiri pengajian, saya menganjurkan harus ada buku atau kitab yang kita baca dan kita agendakan mungkin dalam waktu yang berkesinambungan untuk membacanya. Insyaallah terjemahan Ar-Rahiqul Makhtum dengan Riyadhus Shalihin insyaallah mungkin sama dengan atau mungkin lebih murah daripada biaya persiapan Idul Fitri mungkin. Lebih murah daripada biaya persiapan Idul Fitri. Biasanya kan kita baik bapak apalagi ibu menjelang Idul Fitri pasti ada persiapan-persiapan. Ya kan? Ada baju hari rayanya, ada kue hari rayanya dan lain sebagainya. Mungkin hari raya ke depan dikurangi sedikit kadarnya, dialihkan dengan membeli kitab ini. Kenapa kaum muslimin? Seperti yang kita ulas tadi, permasalahan terbesar umat Islam itu ketika mereka belum mengenal sosok Nabi secara utuh. Sering kita sampaikan contoh lain. Kalau dalam sholat orang semua ingin mengikuti bagaimana Nabi itu sholat. Dan itu benar, bagus. Ya, mulai dari takbir sampai salam. Dan itu tidak ada salahnya. Dan bahkan itu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Tapi pertanyaannya misalnya, sudahkah kaum muslimin antusias bagaimana mendidik anak itu seperti yang diajarkan Nabi? Bagaimana mendidik anak itu seperti yang diajarkan Nabi? Sebagaimana mereka antusias mengikuti atau mengerjakan sholat dengan mencontoh Nabi, sudahkah kaum muslimin itu antusias mendidik seperti yang diajarkan Nabi? Ini beberapa renungan-renungan yang pada kesimpulannya pentingnya kita meningkatkan usaha-usaha konkret untuk mengenal Nabi lebih dekat. Tujuannya apa? Tujuannya agar ittiba kita itu betul-betul diusahakan maksimal. Mengikuti Rasulullah itu merupakan hal yang maksimal. Apalagi di zaman sekarang kita dihadapkan oleh kenyataan-kenyataan yang simpang siur tentang sesuatu yang semestinya tidak boleh simpang siur. Ada sebuah ajaran Nabi, ada sebuah petunjuk Nabi, mungkin sebagian kaum muslimin menganggap itu sesuatu bahasanya merupakan ajaran yang ada di pengajian mereka. Dan sebagian kaum muslimin yang lain menganggap bahwa ajaran itu atau petunjuk itu seakan-akan ciri khusus daripada kelompok tertentu. Masalahnya di mana? Masalahnya kita harus kembali. Kalau terbukti itu petunjuk Nabi, maka tidak boleh kita menambah kesimpulan kecuali kita mengatakan bahwa itu adalah ajaran Nabi, bukan doktrin kelompok A atau kelompok B atau kelompok C. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar Allah berikan kita niat yang ikhlas. Yang kedua, agar Allah berikan kita kekuatan untuk tetap mencintai ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang tidak berbatas usia dan juga merupakan hal yang tidak boleh berhenti pada kondisi tertentu. Terus yang ketiga, semoga Allah berikan kita kepada kita keistiqomahan dalam kehidupan, dan hal inilah yang paling mahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, keistiqomahan, tathbit di dalam jiwa kita untuk mencintai segala kebaikan. Di antaranya adalah mencintai ilmu dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah pada dasarnya itu harus mabniun 'alal ilm. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya itu harus berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada pengetahuan. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam, itu Nabi menyuruh sahabat-sahabat seperti misalnya Muaz bin Jabal, seperti misalnya Abu Bakar dan yang lain-lainnya untuk mengajari sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu. Mengajari tentang hal-hal yang penting diajarkan. Jadi di zaman Nabi orang masuk Islam tidak cukup dengan hanya bersyahadat lalu selesai, tidak. Tapi mereka diajarkan. Dan di antara yang diajarkan itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mengamalkan atau menjalankan ketaatan kepada Allah, mewujudkan ibadah kepada Allah, harus antusias untuk menambah ilmunya agar dia mampu membedakan mana sesuatu yang salah dengan sesuatu yang benar. Dan ingat, ini sebagai penutup dalam kita bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah ini, bahwa perlu kita sadari dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tidak boleh, kita garis bawahi, tidak boleh hanya berdasarkan perasaan. Tidak boleh hanya berdasarkan perasaan, tapi menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berdasarkan ya pengetahuan tentang petunjuk Nabi itu sendiri. Ya. Contoh ini yang paling sederhana yang pernah diungkapkan oleh Imam Ali. Itu walaupun kita di Indonesia mungkin agak jarang melakukannya. Ada istilah dalam fikih mashul khuffain. Menyapu khuf itu supaya bisa terbayang kaum muslimin. Khuf itu mirip kaos kaki atau mirip sepatu, tetapi dia tidak dipakai di luar ruangan. Dia dipakai hanya di dalam ruangan dan dia terbuat dari kulit. Ya, katakanlah kaos kaki atau sepatu yang terbuat dari kulit, tapi dia sepatu tidak pakai tapak. Mirip kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Hanya dipakai orang dalam ruangan. Itu digunakan selama musim dingin untuk mengurangi kedinginan kaki. Kalau ada di antara kaum muslimin yang pernah umrah atau haji pas musim dingin di Madinah, itu terasa sekali. Atau kita naik Gunung Merapi atau ke Alahan Panjang di mana tempat yang dingin, itu perlu pakai kaos kaki. Baik, khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Tujuannya apa? Untuk menghangatkan kaki. Nah, ketika kita pasang khuf, pasang khuf, itu diperbolehkan kita tidak membasuh kaki ketika berduduk, cukup dengan menyapu. Yang disapu apa? Anggap di kaki, punggungnya. Padahal yang diinjakkan apa? Tapaknya. Kok punggungnya disapu, kok enggak tapaknya yang disapu? Yang ada kemungkinan ya memiliki kotoran kan tapaknya. Nah, itu karena petunjuk Nabi. Kalau kita main perasaan, nak masuk akal. Nan diinjakan di bawah, nan disapu, nan bete. Makanya tidak semua, walaupun kadang-kadang tidak sedikit setelah kita memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi, kita bisa mencernanya dengan akal. Tapi mendahulukan perasaan ataupun akal kita di atas nas, itu merupakan sesuatu awal daripada kekeliruan. Awal daripada apa? Kekeliruan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca itu adalah ayat ke-100 di dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-100 ya di dalam surat At-Taubah. Ini adalah salah satu ayat yang betul-betul ditujukan kepada orang-orang beriman yang hidup di zaman Nabi. Artinya ayat ini pada pangkalnya tidak masuk kita kaum muslimin.
ayat ini tidak masuk kita, dan banyak ayat ya yang dialamatkan kepada para orang-orang beriman di zaman Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama atau awal-awal masuk Islam, minal muhajirina, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan juga kalangan ansar. Ini yang saya sebut tadi ya. Awal ayat ini dialamatkan kepada muhajirin dan ansar. Kalau sampai sini saja ayat, subhanallah. Tapi Allah berikan peluang untuk kita. Apa peluang untuk kita? Untuk kita, walladzina tabauhum bi ihsan. Ini peluang untuk kita. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, tapi dengan apa? Bi ihsan, dengan baik. Semua orang beriman bisa mengklaim, bisa menyatakan diri bahwa dia mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Semua orang bisa mengklaim itu. Tapi Allah katakan dia harus bi ihsan, dengan baik. Allah janjikan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridai mereka dan mereka juga meridai Allah. Satu, wa'adda lahum, dan Allah sediakan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung atau yang besar. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan topik di Jumat Ganjil ini adalah berbicara tentang as-sahabah. Berbicara tentang sekelumit ya permasalahan yang berkaitan dengan sahabah, yang tentunya mungkin juga akan dilanjutkan dengan mengenal sedikit saya mohon maaf mengatakan sedikit ya, sebab kalau membahas dengan detail saya yakin itu butuh pertemuan yang banyak ya. Apalagi kalau kita baca, mungkin orang bisa mengarang tentang Abu Bakar 2 kali lipat daripada mushaf ini, tebal, tidak cukup. Tapi mungkin kita bahas hal-hal yang penting untuk mengenal ya lebih dekat orang-orang yang luar biasa yang Allah puji di dalam Al-Quran. Tentu Bapak Ibu, sebelum kita mengenal atau mengulang kembali pengertian muhajirin dan ansar, kita kembali pada dasar. Orang-orang yang beriman di zaman Nabi dikenal melalui hadis-hadis Nabi. Awalnya disebut dengan istilah siapa? Sahabah. Satu orangnya disebut dengan sahabi, atau juga ada dalam hadis disebut dengan ashab ya, disebut dengan ashab. Jadi sahabah satunya sahabi, atau juga jamak yang lainnya itu ashab. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 syarat utama seseorang bisa disebut dengan sahabat Nabi. Ada 3 syarat utama, tidak boleh hilang salah satu daripada syarat ini. Ya, ada 3 syarat, yang mana 3 syarat ini masuk ke dalam definisi semuanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan tidak sedikit ulama mengatakan definisi Ibnu Hajar Al-Asqalani lah definisi yang paling ya tepat. Ada di antara anak Ustaz yang ingat siapa yang boleh disebut dengan sahabah? Ada 3 ya. Yang pertama Muslim, oke. Atau kita urut dari awal, Muslim, mukmin, betul, itu salah satu syarat. Ya, kita urut dari awal. Yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Jadi kalau bertemu dalam mimpi nggak masuk hitungan ya. Ya. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi nggak masuk hitungan. Walaupun kadang-kadang mungkinkah kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi? Mungkin, tapi ada syaratnya. Ada 2 syarat. Ini sedang teringat aja, karena kita hidup di zaman orang-orang yang mungkin mudah mengaku saya bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Ada 2 syarat.
Kalau tidak terwujud dua syarat ini berarti itu bukan Nabi. Ada orang mengatakan ini Pak, ambo petang malam bersubuh, atau mungkin dia ustadz, atau mungkin dia buya, atau mungkin dia kiai, siapapun dia. Saya bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Terus bagaimana? Orangnya tinggi, terus jenggotnya panjang berwarna putih, dia serba putih, pakai mungkin apa? Pakai jubah putih, pakai serban putih, semua serba putih, dan jenggotnya panjang putih. Nah, itu jelas tidak Nabi. Kenapa? Syarat pertama bahwa mimpi bertemu Nabi itu benar. Syarat pertamanya bahwa satu, bahwa sosok yang dilihat di dalam mimpi itu persis dengan sosok Nabi. Kenapa saya katakan bukan Nabi? Karena ketika Nabi meninggal, jenggot beliau hanya beberapa lembar yang putih, sisanya masih hitam. Sisanya masih hitam. Artinya ciri fisik Nabi itu harus sesuai dengan ciri fisik Nabi yang sesungguhnya. Itu makna sesungguhnya syaitan tidak akan pernah menyerupaiku, kata Nabi. Jadi kalau kita mimpi bertemu Nabi tapi sosoknya berbeda dengan sosok Nabi, itu bukan Nabi. Yang kedua, ini lebih penting, bahwa tidak mungkin Nabi dalam mimpi itu menyampaikan syariat baru atau membatalkan syariat beliau yang telah hidup. Enggak benar. Kalau ada orang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, lalu membawa syariat baru atau ajaran baru, atau merubah ajaran Nabi yang telah hidup, berarti itu bukan Nabi, melainkan itu syaitan. Ya, ini secara singkatnya. Kita kembali kepada definisi sahabat. Yang dikatakan sahabat siapa? Man laqiyan Nabi. Siapa yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan atau di alam sadar. Mu'minan bihi. Yang kedua syaratnya apa? Ketika bertemu itu dalam keadaan beriman. Abu Jahal bertemu Nabi enggak? Bertemu Nabi. Berimankah dia ketika bertemu dengan Nabi? Enggak. Enggak masuk hitungan sahabat. Orang yang Nabi cintai, Abu Thalib, bertemu Nabi. Bukan saja bertemu Nabi, melindungi Nabi, menyayangi Nabi. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, subhanallah, dan ini adalah min alamatin nubuwah, dari tanda-tanda kenabian. Ya, dalam keadaan sulit, Abu Thalib itu qadarullah punya anak yang banyak. Dalam keadaan hidupnya sulit, ya, di antara tanda-tanda kenabian itu, dalam keadaan hidupnya sulit, dia lebih mendahulukan ponakannya yang bernama Muhammad ketimbang anak-anak kandungnya. Ada makanan misalnya seporsi, nggak boleh anak-anaknya makan, disisakan untuk siapa? Muhammad. Bertemu dengan Nabi, bukan sekedar bertemu, tapi dia tidak mukminan bihi, tidak beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, walaupun penyebabnya manusiawi. Ya. Kita kembali pada man laqiya. Ada sebagian ulama yang memberikan definisi man ra'an nabi, siapa yang melihat Nabi. Nah, sebagian ulama lain memberikan kritikan terhadap definisi ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melihat? Orang-orang buta. Dan berapa banyak sahabat Nabi itu yang juga adalah dari kalangan orang-orang yang buta. Maka kata man laqiya, siapa yang bertemu itu lebih umum, lebih pantas dijadikan sebagai syarat. Ya. Dan berapa banyak para sahabat itu hanya bertemu dengan Nabi itu sekali saja. Misalnya ketika di haji wada. Tapi subhanallah, ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, di samping itu adalah keberkahan dakwah Nabi, di samping itu merupakan keberkahan dakwah Nabi, ini juga merupakan kebenaran, kejujuran hati mereka untuk beriman, walaupun hanya sebentar. Ya, mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini berbekas kepada mereka. Ya, berbekas kepada mereka. Baik. Jadi syarat pertama bertemu Nabi. Syarat yang kedua apa? Beriman. Dan yang ketiga wa mata alaihi. Dan mati dalam keadaan beriman pula. Karena ada sebagian kecil nanti para sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi, dan sebagian kecil itu mereka
Ya, seperti orang-orang munafik yang kita singgung tadi, matinya bukan dalam keadaan beriman. Jadi ini 3 syarat: bertemu dengan Nabi, beriman, dan dia tetap beriman sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Nah, ini disebut dalam akidah kita disebut dengan as-sahabah. Ketahuilah kaum muslimin bahwa bersikap tentang sahabat itu merupakan bahagian daripada hal yang penting. Walaupun yang, mohon maaf saya singgung tadi, kadang-kadang dengan pola pendidikan yang ada, kalau kita sensus anak kaum muslimin, bahkan mohon maaf mungkin sebagian orang dewasanya, mereka mungkin tidak banyak mengenal sahabat ini. Saya mohon maaf menyampaikannya, kalau bagi anak muda barangkali lebih hafal tim Real Madrid ketimbang ya sahabat. Lebih hafal mungkin pemain apalagi misalnya, ya, apalagi yang lebih parah daripada itu, lebih hafal nama bintang film, bintang sinetron daripada para sahabat. Dan ini perlu renungan. Ada sesuatu yang keliru. Kalau belum banyak tahu nama sahabat, minimal jangan pula ya yang sampah-sampah itu lebih menguasai kepala. Tapi apa boleh buat? Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu ada gerakan di samping juga mengenal Nabi lebih dekat, perlu kita membiasakan di rumah-rumah kita. Alhamdulillah belakangan ini nama-nama anak kaum muslimin itu sudah dekat dengan nama-nama yang luar biasa. Tapi perlu lagi ditambah. Ya. Perlu lagi ditambah. Ya. Misalnya yang paling populer al-asharah al-mubasysyirina bil jannah atau al-asharah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dikabarkan atau diberikan kabar gembira masuk surga dalam hadis Tirmidzi. Harus hafal, enggak sampai 11, 10. Harus tahu kita. Kalau bisa bukan sekedar tahu namanya, kita tahu walaupun hanya agak sedikit cuplikan daripada kisah hidup mereka. Ayo kita hitung misalnya, ya, ini untuk menghidupkan ya kembali hal-hal yang penting. Kepada para ayah saya sarankan juga untuk ada di buku-buku kecil ya, buku-buku yang tipis, barangkali cuma 20-an halaman, dibelikan itu. Suruh mereka baca. Baru kelas 2 SD atau bahkan kelas 1 SD sudah pandai baca, suruh mereka baca. Ya, mulai daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar ini? Siapa yang tahu namanya? Nama aslinya. Abu Bakar itu kan gelarnya. Siapa nama aslinya? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Ya, Abdullah bin Uthman. Ayahnya Abu Quhafah. Nama aslinya Uthman. Ya, Abu Bakar. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar. Umar nama aslinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang keenam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, tadi Sa'ad sudah, Zubair sudah, Abdurrahman bin Auf sudah. Siapa lagi? Zaid bin Sa'id radhiyallahu anhu. Masih ada 2 orang lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah, betul. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Satu lagi, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nih kalau bisa tim 10 ini kita hafal gitu ya. Kalau kita orang Indonesia kan diajarkan panitia 9 persiapan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Ya nggak apa kalau hafal, tapi jangan sampai itu hafal yang ini nggak hafal gitu ya. Ya, yang itu hafal ini enggak gitu. Ini hafal dulu, baru yang lain dihafal gitu. Ya. Tujuannya apa?
Kalau kita seorang ayah, ini kan calon ayah semua insya Allah nih. Yang belum jadi ayah, yang sudah jadi ayah nih. Kan enak kita cerita dulu kemana. Nah, tahu nggak yang bergelar Fayyad, tahu apa nggak? Siapa yang gelarnya Fayyad? Di antara yang 10 itu ada yang gelarnya Fayyad. Ada yang gelarnya Hawari gitu kan. Untuk mancing anak kita. Insya Allah kita akan sampai nanti ke sana. Nggak mungkin dalam pertemuan perdana ini semuanya kita sampaikan. Ya. Nah, siapa yang pernah dulu gara-gara dia masuk Islam digulung, ditikar oleh para kerabatnya, digulung, ditikar, nah, disangai di tepi untuk supaya jangan, ya, untuk meninggalkan Islam. Ada di antara mereka yang seperti itu, digulung, ditikar, diikat, ya, disangai. Bantu hampir mirip apa namanya itu? Ya, bentuk mirip lamang gitu ya. Ya, ada di antara mereka yang sangat mencintai ibunya. Sangat terkenal dia mencintai ibunya. Sampai ibunya bersumpah, saya tidak akan makan-makan. Kalau kamu masuk ikuti Muhammad itu, saya tidak akan mau makan. Sebagai seorang anak yang berbakti, hatinya perih, tapi keimanannya melebihi pada perasaannya. Wahai Umi, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang benar ini. Seandainya engkau memiliki nyawa lebih dari satu dan itu keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Tapi diawali, sesungguhnya engkau tahu wahai Ummi, aku adalah orang yang paling berbakti kepadamu. Ada itu. Ya. Oleh sebab itu kita kembali, ya. Kembali kepada dasar, itu kan sebagai contoh sederhana. Bahan pendidikan kita. Kenapa kita belajar tentang Rasulullah? Tentunya idola. Ini Ustaz bilang tuh anak Ustaz sekarang. Termasuk kita ayah. Sekarang yang paling sederhana aja. Saya sering sampaikan juga untuk santri-santri kita di Al-Quran. Sulit, ada satu kesulitan. Contoh sederhana aja. Kalau pergi ke tempat tukang pangkas, foto-foto yang dipampang itu ada yang foto-foto yang layak ditiru. Kadang-kadang sudah terbiasa aja motong rambut dengan gaya-gaya tertentu kan. Ambo aja kadang-kadang untuk rambut ala ustaz wa ala nampak janggut panjang kok. Kadang-kadang masih dibuat aja model untuk rambut. Pada model rambut dah. Oh kini model dia tu perbaiki Pak. Gitu kan. Ada juga yang marah dia kan. Ya potong rambut. Ya. Padahal kalau potong rambut gaya tahun 80-an, lah Junaid mungkin tahu tuh, waktu kanak-kanak tahun 80-an dah ada banyak gaya kan. Dua sih gaya tuh, botak kenapa? Ya, catam gitu ya. Nah, nggak ada masalah. Sekarang tanggung banyak gaya, apalagi penghafal Quran, dibuatlah garis di sini agak dua kan. Penghafal Quran. Kenapa? Karena kita kehilangan idola atau salah dalam mengidolakan. Ya, berpakaian, style pakaiannya, style kesehariannya dan lain sebagainya. Banyak kita yang sebenarnya sedang krisis dalam idola. Apalagi para penghafal Quran tidak layak mengidolakan. Kalau bahasa keras Ustaz itu mengidolakan para pezina dan para pemabuk. Wah, keras bahasa Ustaz. Iya. Orang-orang yang sering tampil itu, terutama yang berkaitan ya dengan olahraga dan dunia hiburan, itu para pezina dan para pemabuk. Itu yang kita idolakan. Ya. Berapa banyak pemain bola itu termasuk yang terkenal sekarang. Ya, sampai sekarang nggak nikah-nikah ya. Udah sekian pula banyak anaknya belum nikah statusnya. Itu yang kita idolakan. Pasang pula betul kan? Enggak. Apalagi mungkin ya pemain film atau sinetron. Mohon maaf bahasanya ini, Ustaz bisa dipahami. Saking parahnya ya di film ini kok istrinya, film visual lain istri, film visual lain istrinya. Ya. Giliran punya istri yang beneran tidak semesra dia ketika film. Berapa banyak artis itu ya rumah tangganya hancur padahal dalam film itu hebat sekali dia memerankan. Kita dipertontonkan tentang kemunafikan. Di alam nyata enggak seperti itu, tapi kalau dalam alam acting seakan-akan luar biasa. Baik,
Kita cukupkan. Jadi tidak layak mereka itu kita jadikan sebagai ya idola. Maka untuk menukar itu kembali kepada pos dasarnya adalah berusaha mengetahui sejarah Rasulullah dan sejarah para sahabat lebih dekat, agar tertukar dengan sendirinya ya dalam kepala anak kaum muslimin. Sekarang saya mengakui sebagai seorang guru, sebelum sebagai seorang dai, mengakui bukanlah perkara ringan, bukan perkara mudah menanamkan ini. Perlu usaha-usaha yang keras. Kadang-kadang sudah ditanamkan juga nggak tertanam. Ya, sudah ditanamkan juga tertanam. Apalagi kita mungkin sejak dari seperti tadi, ya, kalau boleh kita sampaikan, salah satu urat nadi, saya ulangi, urat nadi pembentukan karakter itu adalah pendidikan. Bahkan bahasa yang lebih tepat, salah satu urat nadi atas sesuatu, saya menyebut urat nadi ini pertanda paling penting dalam tubuh. Yang paling penting kan urat nadi, ya. Yang paling penting bagi kemajuan umat Islam di masa mendatang diawali dengan apa? Pendidikan. Ya. Dan di antara bahan pendidikan itu adalah mengajarkan mereka mencintai hubbul Islam wa ahlih, mencintai Islam dan mencintai orang-orang yang menjadi ya tokoh di dalam Islam. Tapi ini kalau saya melihat sekarang, mohon maaf bahasanya, saya melihat sekarang itu hanyalah bisa dilakukan oleh para orang tua. Mohon maaf Pak, sekedar menguji. Lika bersobok pelajaran, tidak usahlah tentang Abu Bakar mungkin. Lika bersobok pelajaran tentang perperangan Nabi kalau anak sekolah di SMP atau SMA Pak. Sobok Pak? Nggak sobok. Jangankan di SMP SMA, sanawiyah dengan mana aja belum tentu. Nanti mereka kuliah. Selesai kuliah, bekerja. Atau bisa jadi selesai kuliah jadi ayah, jadi suami dulu baru bekerja, atau sebaliknya punya anak. Parahnya lagi apa Pak? Jadi pejabat, ya kan? Sementara pengetahuannya tentang agama itu sangat minim. Suka salah paham. Kalau orang menyerukan tentang agama, muncul kesalahpahaman. Ada namanya Islam radikal, ada Islam fundamentalis. Itu kan bentuk-bentuk kesalahpahaman. Terus mana Islam benar? Yang benar Islam Nusantara. Ya kan? Itu bentuk-bentuk kesalahpahaman. Itu akibat dari, ya, kalau bahasa penyakitnya, komplikasi daripada kesalahan masa pendidikan. Komplikasi daripada apa? Kesalahan daripada masa pendidikan. Dan kita harus tegas mengatakan, Islam yang benar yang bagaimana? Islam yang diajarkan oleh Nabi, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan diajarkan oleh Nabi itu salah. Tergantung kesalahannya, kesalahan berat atau kesalahan ringan. Ya. Tidak boleh kita jadikan standar yang lain dijadikan standar yang lebih benar. Tapi apa boleh buat? Begitu kita digiring sekarang. Ya. Nah, kemarin kita semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita ya di Palestina. Itu contoh ya. Contoh kasus di Palestina itu kita apa sedikit ya, kita minggir sedikit. Itu menampakkan bagaimana kualitas umat Islam di zaman sekarang. Walaupun Allah tidak akan sia-siakan para orang-orang beriman kepada Allah dan teraniaya. Secara teori, tidak mungkin Israel itu berani untuk menyerang Palestina, karena itu seluruhnya orang Islam. Dan ini, kalau sekalian ini renungan. Kita tidak dalam mencerca dan mencela siapapun, tapi kita sedang merenungi diri kita. Di zaman Nabi, satu orang yang terbunuh di pasar Yahudi, ya, seluruh orang Yahudi itu diperangi Nabi. Betul? Apa itu kejadiannya? Kejadian Bani Qainuqa. Ya. Seorang muslimah sedang di pasar,
yang mana pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi ada seorang Yahudi ini usil nih. Ini mencari orang menutup aurat dengan rapi kok berbulu cek mata gitu ya. Ya. Melihat orang berpakaian ya tertutup ini muncul jiwa usilnya. Apa yang terjadi? Ketika seorang muslimah ini duduk, diambilnya ujung bagian, katakanlah bagian pakaian bawah, katakanlah rok atau mungkin ya bagian bawah ya, diikat dengan bagian atas. Namanya duduk kan kita nggak sadar, jangankan ibu-ibu, laki-laki aja ujung jaket kita dipegang orang kan nggak sadar kadang kita yang duduk. Singkat cerita, ketika ibu-ibu berdiri nampaklah pahanya, dan dia teriak. Orang Yahudi itu ketawa-ketawa ngelihatnya, namanya juga usil kan, lucu-lucuan gitu ya. Rupanya ada seorang pemuda Muslim di situ, dengan gagah berani nyotampa pajak Yahudi itu kan, merasai. Tapi idenya di kampung Yahudi pasamuannya. Ya, karena dia berada di pasar orang Yahudi, maka seorang muslim ini dikeroyok sampai dia mati. Lalu Nabi katakan seperti berikut. Tenang, kaum muslimin tenang, jangan terpancing emosi, jangan jaga ketentraman umum, jangan ada yang bertindak secara ya brutal. Gitu. Ya gitu. Ya seperti itu. Bahwa berperang itu akan menghancurkan semua sisi kehidupan, enggak? Kata Nabi, angkat senjata, kita berangkat ke sana sekarang. Ya. Jadi kalau ingin ikut Nabi harus ada sisi ketegasannya, jangan yang lembut-lembutnya aja. Itu sama di rumah makan nama itu. Baragamu sama dengan ke rumah makan. Paham Pak Ibu? Nama ketujuh diambil, nama ndak ditinggal. Itu sama dengan ke rumah makan. Kalau beragama enggak boleh pakai ke rumah makan, harus sama dengan minum obat, pahit manis yang ubek kau harus diminum. Tapi kalau semua ke rumah makan bahaya, ya berbahaya. Baik, ini kan salah satu contoh saja, ya, bahwa pentingnya kita kembali kepada dasar tadi. Memahami bagaimana orang beriman di zaman Nabi itu akan membuat kita lebih mengerti tentang agama ini. Kita tidak akan kehilangan sosok. Apalagi kaum muslimin, dalam sejarah sampai detik sekarang, bahkan di zaman sekarang bertambah-tambah, tidak sedikit orang yang berusaha secara sengaja untuk meruntuhkan sosok para sahabat itu. Ya, di antara kelompok yang mengaku sebagai orang Islam, yang paling getol melakukan ini adalah yang kita sebut dengan istilah Syiah. Ini paling getol sekali, ya, menghantam, menjelek-jelekkan para sahabat, ya, membuat nuansa-nuansa yang negatif tentang sahabat. Di zaman sekarang bertambah lagi Bapak Ibu. Bertambah dengan orang-orang sekuler, ya, bertambah lagi di samping orang-orang Syiah, bertambah dengan orang-orang sekuler, ya. Sementara pengetahuan kita tentang sahabat itu, maksud kita ini bukan yang berhadir ya, kaum muslimin secara umum, itu perlu ditingkatkan karena mungkin masih sangat minim. Maka akidah kita tentang sahabat ini harus, ya, kita sadari setidaknya, ya, harus ada 3 poin yang harus kita pahami tentang para sahabat ini. Yang pertama, kita mengimani bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang beriman yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Apa dalilnya? Kenapa kita meyakini mereka orang-orang terbaik? Lebih baik daripada ayah ibu kita? Iya. Lebih baik daripada guru kita? Iya. Bahkan lebih baik daripada diri kita? Iya. Kenapa? Satu jawaban sederhananya, karena Allah sendiri yang memuji mereka. Ingat dalam memahami Al-Quran,
pujian Allah itu tidak berlaku hanya pada waktu turun, atau bahasa yang lebih tegasnya, apakah ayat-ayat Al-Quran hanya berlaku ketika ayat itu turun, atau ayat-ayat Al-Quran ini berlaku semenjak ayat itu turun sampai hari kiamat? Berarti ayat ini berlaku sampai hari kiamat, seperti ayat yang kita bacakan dalam surat At-Taubah tadi. Apakah keredaan Allah itu hanya pada ayat ini turun, atau sampai hari kiamat, sampai Allah kehendaki? Sampai Allah kehendaki. Bahkan ada kaidah umum ini, ya, hadirin dan hadirat semoga dimuliakan oleh Allah. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang beriman, saya ulangi, setiap ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang beriman, maka yang paling pertama mendapatkan pujian itu siapa? Para sahabat. Kalau bahasa ilmiahnya, asbabun nuzul pujian itu siapa? Kita atau sahabat? Orang beriman sekarang atau orang beriman di zaman Al-Quran turun? Tentu jawabannya orang beriman di zaman Al-Quran turun. Segala pujian, ya, yang dialamatkan kepada orang beriman, maka yang pertama sekali mendapatkannya, bahkan kalau bahasa ilmiahnya menjadi penyebab pujian itu turun, adalah para sahabat. Kalau bahasa kampungnya, bahasa kampung ambu, awak kau tabuk rendongnya kan? Awak tabuk satu aja. Pada dasarnya yang mendapatkan pujian itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, Nabi memuji mereka banyak sekali, ya, pujian-pujian Nabi. Dan Nabi memuji mereka bukan berdasarkan perasaan, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan perasaan. Jadi yang pertama, mereka itu adalah orang-orang beriman yang terbaik, ya. Bahkan para ulama kita menyebutnya afdalun nas ba'dal anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Yang kedua, keimanan kita bahwa mereka adalah manusia yang bukan maksum. Mereka adalah manusia yang bukan maksum. Apa maksudnya? Para sahabat itu mungkin tidak melakukan sebuah kesalahan. Mungkin. Mungkinkah para sahabat itu melakukan kekeliruan? Mungkin, sebagai mereka manusia biasa. Yang maksum hanyalah para nabi dan para rasul. Tapi ketika kita meyakini hal ini, bukan berarti kita memperlakukan sahabat itu, ini apalagi yang sering dikupas barangkali ini contoh, ya, menyikapi tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini apalagi buku-buku, saya mohon maaf, buku-buku yang tersebar tentang Muawiyah ini lebih banyak unsur periwayatan Syiahnya yang masuk. Apa yang terbayang tentang Muawiyah? Orang yang gila kekuasaan, orang yang mempertahankan kekuasaan. Subhanallah. Padahal Muawiyah itu, ikhwas sekalian, para hadirin dan hadirat, Muawiyah radhiyallahu anhu itu salah satu orang yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu. Tapi kadang-kadang kan, bagaimana kisahnya dengan hal itu perlu diketahui. Versi yang ada, jangan sampai versi-versi yang di SKI. Di SKI itu versi Syiah itu. Ada di buku SKI, ya, bagaimana terjadinya perang Siffin dan perang Jamal, itu lebih banyak versi Syiah. Walaupun Syiah itu kan tidak satu tingkatan, ada yang lembut, ada yang kasar gitu, ya. Yang ketiga, pertama kita mengimani mereka afdalun nas ba'dal anbiya wal mursalin, annahum ghairu ma'sumun. Mereka tidaklah maksum. Dan yang ketiga, ya, wajib bagian daripada keimanan untuk mentauqirihim dan menta'zimihim, bagian daripada keimanan untuk menghormati dan mengagungkan mereka, ya. Makanya Imam Malik mengatakan, ya, Imam Malik menyampaikan, siapa yang
mencaci maki sahabat itu fa innahu fahuwa zindik atau fa innahu zindik. Siapa yang mencaci maki sahabat itu sama dengan zindik. Zindik itu dalam istilah di kalangan salafun saleh itu adalah bentuk kekafiran yang paling parah. Kalau ada bertemu ucapan zindik di kalangan Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau di zaman itu, kata-kata zindik itu adalah bentuk kekufuran yang paling parah. Walaupun nggak salah di Indonesia juga ada dinukilkan kalimat zindik ini, ya, kafir zindik kata orang. Itu kafir yang paling parah gitu ya. Nah, kenapa Imam Malik dan para ulama sangat keras seperti itu? Karena kalau para sahabat pamornya sudah diruntuhkan, berarti maknanya apa? Periwayatan dari para sahabat itu akan gampang juga diruntuhkan. Baik, ini mungkin sebagai mukaddimah daripada kajian kita. Ya, insyaallah semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan ke lapangan. Insyaallah Jumat ganjil ini kita akan mencoba membahas tentang sahabat dan juga tentang sirah para sahabat. Dan kalau sudah masuk kepada sirah para sahabat, nanti kita akan mulai dengan afdalun nas atau afdalus sahabat. Siapa yang paling mulia di kalangan sahabat? Abu Bakar. La khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para kaum muslimin kecuali orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bukan Abu Bakar gitu ya. Tapi ya, semua kaum muslimin ya yang benar akidahnya sepakat mengatakan orang yang paling mulia ya di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku qouli hadza. Saya lupa barangkali nggak apa nih. Mudah-mudahan nanti ingatkan Ustaz Bapak pengurus, mungkin agak di bagian akhir agak berapa menit kita sediakan untuk tanya jawab ya. Pagi ini kalau ada tanya jawab boleh nih. Walaupun saya ragu nih, mana tahu sudah melewati jamnya, ada yang mau ngantar anak dan lain sebagainya. Jam berapa kita selesai? 6:04. Oh, syuruk ya. Sekarang ada syuruk. Silakan kalau ada pertanyaan. Syuruk sudah jam 6 lewat 3 lah syuruk. Atau ini masjid kita mengambil arahan fatwa MUI enggak yang diakhirkan? Tambah 10 menit. Ya. Syuruk maksudnya akan salat ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan nanti ini terkhusus yang generasi muda ini kita bawa hadiah nanti. Nanti kalau dibawa hadiah, ditanya dulu siapa yang bisa menjawab, dikasih hadiah. Nggak ada? Oh, nggak ada ya, baik. Semoga bisa dipahami ya apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا